Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wana Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai saja ya, tentang tanaman anggur atau pohon anggur di hari Minggu yang cerah ini, di pagi hari. Meskipun semalam hujan lebat sekali, namun hari ini matahari bersinar sangat cerah. Semoga saja sehari ini bisa cerah ya, agar aktivitas kita di siang hari ini bisa berjalan sempurna. Baik, langsung saja. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol santai saja mengenai tentang pohon anggur ya. Di sini saya membuat apa istilahnya? Kalau kebun, bukan kebun, tapi ini di depan halaman rumah. Daripada tidak digunakan, saya menggunakannya untuk menanam pohon anggur. Di sini ada 1, 2, 3, 4 pohon anggur yang saya tanam dengan sistem tralis seperti ini ya, dengan bahan apa adanya, ala kadarnya, ada apanya, pokoknya bahan semurah mungkin. Di sini saya menggunakan sisa dari baja ringan yang sudah tidak terpakai waktu membuat dapur dulu ya, masih ada sisanya. Kemudian saya tancapkan ke arah sana dengan panjang 10 meter dengan tiang yang menancap ke tanah, ada 5 bagian. Meskipun ini ada beberapa bagian yang tingginya tidak sama, tapi saya sambung ya. Memang terlihat sangat kurang enak ya, tapi saya memanfaatkan bahan-bahan apa yang ada di sekitar saya yang bisa saya gunakan untuk kebutuhan tanaman anggur saya. Kemudian di bagian tengahnya ini juga saya menggunakan bambu ya, yang murah-murah saja. Meskipun tidak menggunakan besi atau hollow, saya menggunakan bahan bambu dengan rambatan tali bolah ini ya, tali benang. Bisa didapatkan di toko material, banyak ini, dengan ketinggian dari mulai sekunder, batang sekunder ini ya, dari mulai batang sekunder hingga atas ini sekitar 150 cm. Harapannya dengan ketinggian seperti itu sudah cukup ya. Nanti misalkan kita ingin membuahkan di batang tersier yang ada di sini, karena tanamannya, maksudnya batang primernya saya tanam di situ, kemudian saya belokkan ke sini. Alasannya kenapa saya belokkan ke sini, tidak langsung di atasnya, karena di atas ini adalah cucuran air dari gedung sekolah sana. Kalau turun ke sini itu langsung kena ke media tanam, langsung di pot ya, bukan pot sih sebenarnya. Jadi kalau air hujan turun dari atas sana kemudian langsung turun ke bawah, itu dalamnya tuh hampir penuh terisi air. Makanya sebagian saya beri ini namanya, asbes bekas. Ini juga asbes bekas, saya modif. Bagaimana caranya, yang penting air tidak langsung masuk ke dalam kotak media tanam anggur ini. Sebagian besarnya air langsung jatuh ke got sini. Mungkin itu juga nanti selanjutnya akan saya buat ya. Ini hanya sebagai sampel contoh saja. Lanjut ke batang tersier tadi dengan ketinggian 150 cm kurang lebih. Harapannya nanti bisa melakukan pembuahan di sekitar antara 100 hingga 150 cm ya. Dengan ketinggian seperti itu nanti kita bisa setting pembuahannya, matabat mana yang ingin kita buahkan sepanjang sana ya, alih-alih sebagai penghias, daripada sebelumnya itu rumput
di sini tuh lebat sekali. Seperti ini contohnya, ini yang belum dibersihkan, saya belum sempat membersihkannya. Rumputnya ketika musim hujan tuh langsung lebat sekali. Takutnya kalau ada ular dalam situ kita nggak tahu, malah bahaya kalau mau ngapa-ngapain ke situ ya. Jadi semua dibersihkan, pembuatan media tanam, campuran media tanam. Untuk media tanamnya sendiri sementara ini saya masih menggunakan tanah bawaan ya. Ini tanah bawaannya, itu media tanamnya sudah saya siapkan, namun belum saya masukkan karena atap seperti ininya belum saya buat untuk yang sini 1, 2 dan 2, 3 dan 4 itu. Kemudian kenapa di situ saya beri waring atau jaring, karena untuk melindungi dari bertelurnya kucing. Selain itu juga melindungi dari ayam yang suka ngeker-ngeker media tanam ya, karena di situ ada sekam lapuk dan juga sekam bakar. Biasanya ayam tuh paling suka kalau melihat sekam itu langsung dieker-eker sih. Jadi untuk antisipasi perlindungan saya menutupinya dengan waring hitam seperti ini. Untuk kelembabannya jadi masih tetap terjaga ya, sirkulasi udaranya maksudnya masih keluar masuk aman, tidak terlalu lembab, apalagi di musim hujan seperti ini ya. Semoga saja bisa bagus pertumbuhannya. Dan lagi untuk usia pohon anggur sendiri ini sebenarnya sudah cukup lama ya, ada lebih dari 7 mungkin sekitar 7 bulan, tapi batangnya masih kecil karena waktu itu saya masih dalam proses penyambungan yang awalnya batang bawah itu varian CBR kalau tidak salah, empatnya ini varian CBR. Saya ganti, saya sambung dengan Ghostvi nya yang ada di sana yang masih dalam proses pembuahan. Nanti kita akan lihat sekalian hitung-hitung update perkembangan dari bunga anggur varian Ghostvi. Indukannya ada di rumah satu lagi, dan yang ini adalah hasil dari sambungan yang tidak hanya sekali 2 kali ya, tapi berkali-kali penyambungan gagal terus. Saya coba sambung lagi, gagal terus, coba lagi hingga berhasil. Dan alhamdulillah empatnya ini sudah berhasil setelah berapa bulan ya, sekitar 7 bulan lebih mungkin. Jadi wajar jika batangnya masih sekecil itu, meskipun batang bawah akarnya itu sudah lumayan besar ya. Itu sih bawaan memang, namun hanya saja yang saya amatikan yang ini ya, batang sekundernya. Ini hasil sambungannya. Empatnya ini Ghostvi, karena saya rasa Ghostvi itu perawatannya mudah, pembuahannya juga gampang, pertumbuhannya vigor, dan dompolannya juga lumayan besar, antara 300 hingga 400 gram per dompol jika maksimal. Jadi daripada lahan hanya ditumbuhi rumput, lebih baik jika kita manfaatkan untuk menanam tanaman tentunya tanaman buah-buahan ya. Kalau buah-buahan kan tentunya bisa dimanfaatkan jika berbuah nanti. Di sini juga ada durian. Ini durian lokal kalau tidak salah, saya sengaja tanam di sini. Rencananya nanti kalau sudah siap akan saya dongkel. Untuk saat ini belum siap karena masih musim hujan, sedangkan saya punya rencana untuk menyambungnya durian lokal, saya sambung dengan durian bawor itu nanti. Hanya saja jika melakukan penyambungan di musim hujan itu menurut pengalaman saya sering gagal karena berjamur. Jadi mungkin tingkat kelembabannya tinggi ya, jadi sering gagal kalau melakukan penyambungan di musim hujan. Jadi saya akan tunggu hingga musim kemarau lah, mungkin nanti setelah disambung, setelah nanti berhasil
baru saya pindah, nanti saya dongkel, saya pindah di planter bag atau ditanam di mana gitu kan. Sebelahnya juga sini ada pohon mangga. Pohon mangga ini awalnya pohon mangga gadung ya. Mangga gadung itu apa ya? Mangga gadung lah kalau di tempat saya istilahnya. Ini dengan pohon mangga itu sebenarnya usianya sama, karena menanamnya waktu itu dulu juga sama ya. Hanya saja saya mau membuat varian baru dengan saya sambung di atasnya dengan varian mangga mana lagi, dan berhasil tumbuh. Namun pertumbuhannya masih baru proses mungkin apa ya, adaptasi ya, karena ini sambungannya juga gawing, apa istilahnya gawing, nempelnya itu cuma sedikit, jadi butuh waktu. Mungkin saya biarkan terlebih dahulu lah, nanti kalau sekiranya sudah benar-benar bertumbuh, tunasnya sudah agak tinggi, baru rencana akan saya dongkel juga ini, saya pindah ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan dari pohon anggur yang saya tanam di sebelahnya. Ini dia tampak permukaan di dalam media tanamnya benar-benar basah kehujanan ya, hampir banjir ini terlihat malah, karena dari atas sana berjatuhan air hujan ya dari genteng. Tentunya ya banyak sekali pasti. Mungkin nantilah akan saya buat seperti ini, agak lumayan untuk mengurangi debit air yang masuk ke dalam media tanam agar tidak terlalu lembab sehingga menyebabkan busuk akar. Dan tentunya di musim hujan ini perlu diwaspadai ya, hama-hama mulai menyerang, terutama setelah hujan lebat, kemudian rumput-rumput mulai tumbuh, bunga-bunga tanaman liar mulai mekar. Itu biasanya dibarengi dengan musim kupu-kupu. Ketika musim kupu-kupu sudah mulai berterbangan di sekitar sini, itu perlu diwaspadai. Biasanya kupu-kupu itu tuh sering menempatkan telurnya di tanaman-tanaman. Nah, untuk pohon anggur tidak terkecuali. Kemarin tadi barusan saya lihat ada ulat yang nempel di sini nih, jadinya daunnya hancur seperti ini. Ini juga. Nah, ini gara-gara satu ulat saja bisa menghancurkan daun anggur seperti ini. Sangat mengganggu ya. Ya mau gimana lagi, memang sudah waktunya dia untuk berkembang biak. Kita hanya perlu melakukan pencegahan saja dengan secara lihat langsung ya, maksudnya dipantau secara langsung, atau juga bisa menggunakan cara semprot pencegahan sama pembeku telur kupu-kupu agar tidak menjadi ulat, gagal menjadi ulat maksudnya, agar tidak terlalu menyerang atau agar tidak terlalu merusak tanaman kita. Di sebelahnya juga ini ada pohon cabai ya. Cabai ini yang waktu lalu hampir mati, hidup segan mati tak mau, tapi setelah diguyur hujan dia langsung tumbuh subur seperti ini. Nah, sebenarnya agak rawan nih menempatkan pohon cabai di sebelah pohon anggur, karena pohon cabai itu banyak sekali sih penyakitnya atau banyak sekali hamanya, takutnya menular di pohon anggur. Tapi jika kita melakukan treatment atau melakukan perawatan tentunya dengan cara penyemprotan rutin hama, fungi, dan insek, ya semoga saja bisa hidup berdampingan dengan aman ya. Dan ini adalah kondisi di mana pohon anggur guasvi saya yang sedang berbunga di musim hujan tanpa naungan. Kondisinya itu seperti ini. Bunganya mulai ada yang mekar,
bahkan sudah ada yang mulai menjadi berry ya ini. Hanya saja sayang sekali dia mekarnya itu berbarengan dengan musim hujan, jadi banyak sekali yang rontok nih nampaknya. Ini juga sudah ada yang menjadi berry, bahkan sebesar biji kedelai. Meskipun brokolinya atau klasternya lumayan besar, tapi jika digempur hujan terus-terusan ya pasti juga akan tetap berpengaruh ya. Ini sedang mekar, kemudian digempur hujan. Tadi malam hujan lebat sekali ya. Ini juga masih ada yang baru jadi brokoli nih. Dan ini sudah ada yang mekar juga. Ini dia ngumpet nih di dalam sini. Ini sudah waktunya polinase sebenarnya ini. Sudah waktunya penyerbukan. Kumbang-kumbang mulai berdatangan ya tadi. Meskipun masih ada beberapa brokoli yang masih kecil atau belum mekar bunganya. Alhamdulillah masih sehat. Dan tentunya meskipun kondisinya lumayan aman ya, tapi tetap saja di musim hujan ini kita perlu waspada. Contohnya seperti ini nih. Saya melihat ada beberapa hama yang mulai menyerang di bawah daun. Seperti apa ini ya? Nah, agak blur nih. Nah, ini dia. Ketika sudah mulai ada hama seperti ini, perlu kita lakukan penyemprotan ya. Ini seperti kutu kebul mulai menyerang. Memang menanam pohon anggur tanpa naungan itu penuh dengan tantangan. Kita harus siap segera ketika mulai ada tanda-tanda tidak beresan seperti ini juga nih. Pohon daunnya ujungnya mulai gosong. Apa ini gara-gara ini tidak saya tutup ya, kemarin saya lupa, media tanamnya lupa menutup, sedangkan tadi malam hujan lebat sekali. Baiklah, itu sekilas obrolan santai kita di pagi hari ini. Jika ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komen ya. Apa masih ada kekurangan, tentunya banyak sekali ya kekurangan yang saya miliki. Untuk melengkapinya, teman-teman sekalian juga bisa memberikan saran dan kritik agar lebih baik lagi ke depannya dalam menanam anggur tanpa naungan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.